Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam channel Bang Semis. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan membahas materi kelarutan atau simbolnya S dan tetapan hasil kelarutan KSP. Ya, apa sih itu S dan apa itu KSP, kita akan bahas hari ini. Ya, untuk hari ini ya tujuannya ya kita membahas tentang S dan KSP ya. Nah, untuk membahas ini kita akan jadi beberapa bagian ya. Bagian yang pertama adalah hubungan S dan KSP ya. Pada materi kelarutan dan hasil kelarutan biasanya memang agak susah untuk kapan menggunakan rumus ini, kapan menggunakan rumus yang itu. Jadi kita harus benar-benar paham ya, kapan kalau yang hubungan ini menggunakan rumus yang mana, hubungan yang ini menggunakan rumus mana. Nah, itu salah satu kunci kalian bisa paham tentang materi kelarutan dan hasil kali kelarutan. Oke, kita mulai dari yang pertama, pengertian kelarutan ya. Kelarutan ya atau simbolnya S ya adalah banyaknya mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Ya. Jadi kalau yang kita biasa gunakan ya, itu kelarutan itu sama aja dengan molaritas ya. Jadi molaritas itu rumusnya massa per mR kali 1/V. Jadi kalau kita tahu S-nya ya, sama aja kita bisa mencari massanya, bisa mencari mR-nya, bisa mencari volumenya ya. Atau molaritas ya, atau S itu rumusnya mol per volume. Jadi kita juga bisa mencari molnya atau volumenya, di mana volumenya dalam 1 liter ya. Kemudian tetapan hasil kali kelarutan. Ya, tetapan hasil kali kelarutan adalah perkalian konsentrasi ion-ionnya dipangkatkan koefisiennya. Nah, ini yang disebut dengan KSP. Ya, jadi KSP itu perkalian konsentrasi ion-ionnya dipangkatkan koefisiennya. Oke, untuk jenis-jenis KSP ya, kurang lebih nanti ada 4 ya. Jenis yang pertama ionnya 2 ya, AgCl, solid, tanda panah bolak-balik ya. Di sini senyawanya solid ya, kalau dilarutkan dalam air dia akan terurai. Berarti terurainya jadinya apa? Jadinya Cl itu -1, pakai bantuan ini ya. Cl itu -1 dikali 1 berarti -1. Biar netral +1 +1. Berarti sebelah sana ya menjadinya Ag plus Ag plus Cl min Ag. Nah, ini reaksi ionisasinya ya, reaksi ionisasinya seperti itu. Kemudian kalau kita misalkan ya, kelarutan dari AgCl ini kita anggap S ya, berarti S bagi 1 kali 1 S ya. S bagi 1 kali 1 S ya. Kenapa? Karena memang koefisiennya pertama harus setara dulu ya. Kebetulan ini sudah setara, berarti saya langsung S bagi 1 kali 1 ketemu S, S bagi 1 kali 1 ketemu S. Kemudian yang namanya KSP itu apa? Ya, yang namanya KSP ya, KSP itu tadi perkalian ion-ionnya. Jadi ini ionnya apa aja? Ini pakainya kotak ya, Ag plus ya. Koefisiennya berapa? 1 dikali ya, ini apa? Cl min, koefisiennya berapa? 1 ya. Jadi kalau kita masukkan ya, kita masukkan Ag plus ininya S, Cl min ininya S ya. Berarti apa? Kita dapatkan KSP-nya dikali aja, berarti KSP-nya S kuadrat. Nah, gitu ya. Kemudian gimana mencari S-nya ya? Gimana mencari S-nya? Kalau ini KSP-nya S kuadrat. Jadi di sini saya tulis lagi KSP sama dengan S kuadrat. Lah, mencari S-nya gimana? Berarti ini tinggal diakarin aja. S sama dengan akar KSP. Nah, kita dapat rumus yang pertama ya, hubungan KSP dan S untuk ion sama dengan 2. Oke ya, jadi modelnya seperti itu. Oke, model yang kedua ya, apa namanya, contoh KSP yang kedua. Contohnya ada PB
Cl2 solid, ya, PbCl2 solid. Nah, kita ionkan dulu. Pb itu min 1 kali 2 Cl itu min 1 kali 2 min 2, biar netral plus 2, berarti Pb nya ketemu plus 2, ya. Kalau kita ionkan, ya, berarti jadinya ininya Pb, ya, Pb nya berapa plus? Nah, ini Pb nya 2 plus. Cl itu, ya, ini aki, ya, oh ya, ini tandanya apa? Blok balik, ya, aki, kemudian plus Cl min aki. Nah, kebetulan di sini Cl-nya ada 2, biar setara kita kasih koefisien 2. Ya, jadi reaksi ionisasi PbCl2, ya, menjadi Pb2 plus aki plus 2 Cl min aki. Kemudian kalau ini saya misalkan dengan S, ya, apa namanya PbCl-nya ini, ya, kelarutannya S. S bagi 1 kali 1 S. S bagi 1 kali 2, 2S. Nah, gitu. Nah, kemudian rumus KSP-nya gimana? Ya, berarti rumus KSP sama dengan konsentrasi Pb2 plus pangkat koefisiennya 1 dikali konsentrasi Cl min pangkat koefisiennya 2. Ya, hati-hati, ya, bukan 2-nya masukkan di sini, bukan, tapi koefisien itu menjadi pangkat, ya. Kemudian kita masukkan, ya, kita masukkan nilai Pb-nya berapa di sini? S, ya. Kemudian ininya Cl-nya 2S tapi dikuadratkan. Nah, ini. Berarti S tetap S, ya. Kemudian 2S kuadrat, 2 pangkat 2 berarti 4, S kuadrat berarti S kuadrat. Berarti kita dapatkan, ya, rumus KSP-nya itu adalah 4S pangkat 3. Ya, jadi kalau ionnya ada 3, ya, PbCl2 ini, berarti apa rumusnya? 4S pangkat 3. Kemudian mencari apa namanya? S-nya gimana? Nah, sini kan dia rumusnya KSP sama dengan ini. Nah, mencari S-nya gimana? Ya, mencari S, nah, sama dengan KSP-nya kita tulis dulu, KSP. Nah, caranya gimana? 4-nya turunkan ke bawah, ya, jadi 4-nya turunkan ke bawah sama aja per 4. Ininya pangkat 3, ini jadi di akar, ininya 3. Nah, jadi gini. Jadi rumus S-nya itu apa namanya? Akar pangkat 3 KSP per 4, ya. Ini model hubungan KSP dan S yang kedua. Kemudian model hubungan KSP dan S yang ketiga. Ya, contoh misalnya saya punya FeOH 3 kali, ya, solid. Oke, tanda panah bolak-balik, ya. Sama, kita mencari Fe-nya berapa plus, caranya min 1 kali 3 min 3. Biar netral, plus 3 bagi 1 plus 3. Ya, berarti apa? Terurainya di sana dia menjadi Fe, ya, Fe-nya berapa plus? 3 plus, ya, Ag plus, ya, ini OH min, ya, OH min Ag. Tapi apa? OH minnya sebanyak 3. Ya. Oke, kemudian kalau kita mencari S-nya, ya. Kalau ini dimisalkan S bagi 1 kali 1 S. S bagi 1 kali 3, 3S. Nah, ini, ya. Berarti rumusnya gimana? Ya, berarti rumusnya yang namanya KSP itu berarti apa? Perkalian Fe 3 plus pangkatnya 1, ya, atau nggak usah ditulis, ya. Kemudian dikali OH min. Nah, ya, jadi ionnya OH min pangkatkan 3, ya. Jadi jangan sampai 3-nya dimasukkan di sini karena yang kita tulis tadi namanya perkalian ion-ionnya, ya. Jadi ionnya aja pangkat 3. Kita masukkan, ya. Kita masukkan ininya S. Ininya 3S pangkat 3, ya. Berarti S itu tetap, ya, S 3 pangkat 3 itu 27, ya. S pangkat 3, S pangkat 3. Ya. Jadi kita dapatkan, ya,
rumus KSP-nya ya, KSP sama dengan 27S pangkat 4. Nah, ini rumus S-nya. 27S pangkat 4. Nah, ya. Kemudian mencari S-nya gimana? Nah, mencari S-nya sama, sini ada S, sini ada KSP. Caranya gimana? Ya, 27-nya turunkan ke sini. Berarti ini oke, ininya per 27. 4, berarti sininya jadi akar 4. Nah, gitu ya. Jadi kalau ionnya ada 4 ya, nanti rumusnya S sama KSP-nya 27S pangkat 4, S-nya apa namanya? KSP per 27 diakarkan 4. Oke, model yang ketiga, yang keempat ya. Model yang keempat. Model keempat, misalnya saya punya contoh senyawanya adalah kalsium fosfat ya. Jadi misalnya di sini yang keempat ya, saya punya senyawa Ca3PO4 2 kali solid. Tanda panah bolak-balik menjadinya Ca2 plus Ag plus PO4 3- Ag. Nah, kita setarakan dulu. Ca-nya ada 3, kasih angka 3. PO4-nya ada 2, kasih angka 2. Ya, jadi rumusnya ionisasinya seperti ini. Kalau ini sudah tahu ya. Jadi ini karena logam A itu berarti kita langsung aja diionkan, Ca-nya berapa plus, PO4-nya berapa min, itu kita modelnya langsung saja. Sekarang kita masukkan ini, kita misalkan dengan S ya. Berarti S bagi 1 kali 3, 3S. S bagi 1 kali 2 berarti 2S. Ya, jadi ininya 3S, ininya 2S. Berarti yang namanya KSP ya, KSP sama dengan ya konsentrasi Ca2 plus pangkatnya 3 dikali konsentrasi PO4 3- pangkatnya 2. Kalau kita masukkan ya, berarti nilainya gimana? Ini nilainya 3S pangkat 3 ya, kemudian 2S pangkat 2 ya. 3S pangkat 3, 3 pangkat 3 27, S-nya pangkat 3, kemudian 2S pangkat 2, ininya 4, S-nya kuadrat. Kalau dikalikan ketemu 108 ya, S pangkat 5 ya. Jadi KSP-nya rumusnya 108 S pangkat 5. Kemudian S-nya berapa? Nah, untuk mencari S ya, berarti apa? Sama, kita tulis dulu KSP sama S. 108-nya turun, 108 pangkatnya 5, berarti ininya akar 5. Nah, jadi gini ya. Jadi ini rumus dasar hubungan antara S dan KSP ya, dengan jumlah ionnya ada yang 2, 3 ya, 2, 3, 4 dan 5. Oke, dari ini semua akan saya buat kesimpulan gimana cara menghafal. Oke, kita masuk ke kesimpulan ya. Jadi hubungan S dan KSP. AgCl, kalau ionnya 2, yaitu Ag-nya 1 ion, Cl-nya 1 ion, atau N-nya sama dengan 2, KSP-nya S kuadrat. Ya, S-nya akar KSP. Jadi setiap ionnya sama dengan 2, N-nya sama dengan 2, rumus KSP-nya sama dengan S kuadrat, S-nya akar KSP. Kalau ionnya ada 3, ya, contoh PbCl2, Pb-nya 1, ya ionnya, Cl-nya ada 2. Ya, berarti KSP-nya 4S pangkat 3. Ya, berarti mencari S-nya akar KSP per 4 akar 3. Kemudian kalau ionnya 4, ya, contohnya FeOH 3 kali, berarti KSP-nya sama dengan 27S pangkat 4. Mencari S-nya akar KSP per 27 akar 4. Kalau ionnya sama dengan 5, contohnya Ca3PO4 2 kali, berarti KSP-nya 108 S pangkat 5, ya, S-nya KSP per 108 akar 5. Oke, saya akan berikan beberapa contoh untuk memudahkan pemahamannya ya. Oke, contoh yang pertama ya.
Kelarutan K3PO4 dalam air adalah amolar. Kelarutan. Nah, kelarutan itu berarti tadi S. Ya, jadi kalau kelarutan itu S. Kalau KSP tetapan hasil kali kelarutan. Kelarutan K3PO4 dalam air adalah A. Jadi diketahui nilai S-nya sama dengan A. Ya. Kemudian hasil kali kelarutannya adalah KSP-nya berapa? Nah, berarti yang ditanya KSP-nya itu nilainya berapa? Ya. Kalau modelnya seperti ini, kita bisa langsung menggunakan cara cepat yang di sini, ya. Nah, kita lihat K3PO4, ya. Jadi kalau cara cepat K3 berarti K-nya ionnya ada 3, PO4 itu satu kesatuan ada 1, berarti ionnya ada 4, ya. Atau kalau diuraikan ya bisa K3PO4 tanda panah ya, jadinya K plus sama PO4 3 min, ya. K-nya ada 3, ya, PO4 nya 1, berarti jumlah ion totalnya 3 sama 1 itu sama aja dengan 4, ya. Berarti kita bisa langsung menggunakan ion yang 4 mana ini, ya. Berarti kita tulis KSP nya rumusnya KSP sama dengan 27S pangkat 4, 27S pangkat 4, ya. Nah, di sini S-nya suruh diganti dengan A. Berarti kalau kita masukkan, berarti 27 S-nya diganti A pangkat 4, ya. Atau ketemu 27 A pangkat 4. Jadi kita dapatkan jawaban yang benar adalah yang option A, ya. Oke, kemudian kita masuk ke soal berikutnya. Oke, kita masuk soal selanjutnya, itu soal yang kedua, ya. Soalnya pada suhu tertentu 0,50 gram BaF2 ya dengan MR 175 melarut dalam air murni membentuk 1 liter larutan jenuh. Hasil kali kelarutan BaF2 pada suhu ini adalah, ya. Oke, ditanya apa? Hasil kali kelarutan. Ya, ingat, kalau hasil kali kelarutan, ya, kita ada data gram, ada data mr, berarti kita mencari S atau molarnya, ya. Jadi kita cari S, ya. Dengan ini optionnya ini, ya, jawabannya, ya. Oke, kita nyari S-nya dulu. S sama dengan massa per mr dikali seper volume, ya. Di sini masanya kita masukkan 0,350 per mr-nya 175, ya, dikali seper volumenya 1 liter, ya. Oke, kita cari nilainya ini dulu. Nah, ini biar gampang kita mundurkan nolnya 1, 2, 3, ya, berarti 10 min 3, ya, sama aja nanti sininya 350 kali 10 min 3 per 175, ya. 350 bagi 175 ketemunya 2, jadi hasilnya nanti di sini 2 dikali 10 min 3. Ini S-nya, ya. Jadi ketemu S-nya itu atau molarnya 2 kali 10 min 3. Ditanya apa? KSP. Nah, KSP, ya, ditanya KSP-nya berapa. Nah, ini pakai cara cepat juga. BaF2, ya, ini ionnya berapa? 1, F-nya ada 2, berarti jumlahnya ada 3. Kalau 3 berarti rumus KSP-nya 4S pangkat 3, ya. Kemudian kita masukin ininya 4, S-nya kita masukin 2 kali 10 min 3 dipangkat dengan 3, ya. Kita dapatkan 4 kali 2 pangkat 3 8 dikali 10 pangkat 3 kali ini 10 min 9, ya. Jadi kita dapatnya 32, ya. Pak, saya terus ke sini ketemunya 32 kali 10 min 9, ya. Jadi ketemunya ini. Nah, di sini yang 10 min 9 32 10 min 9 enggak ada, ya. Nah, caranya apa? Yang ada itu 3,2, ya. Jadi caranya apa? Kita majukan, ya. Jadi modelnya jadiin koma, sama aja dengan 3,2 kali 10 min 8, ya. Jadi ketemunya 3,2 kali 10 min 8.
atau jawabannya yang C. Ya. Oke, kemudian selanjutnya soal nomor 3. Suatu larutan ya XOH 2 kali sebanyak 0,074 gram mempunyai KSP-nya 410-6 ya dalam 100 ml air. MR atom X adalah, oke, di sini ditanya MR ya. MR itu ada di S ya. Kita masukin. MR itu ada di S. Tapi S-nya ada enggak? Nah, di sini S-nya adanya KSP ya. Jadi S-nya enggak ada. Kita nyari S-nya dulu. Ya, karena di sini adanya. Jadi kita tahu rumus S itu rumusnya massa per MR kali sepervolume. Jadi kalau kita mau mencari MR kita butuh S ya. Karena di sini ada S, adanya KSP, kita cari S-nya dulu. Nah, kita tulis ini ionnya berapa? XOH 2 kali. X-nya 1, OH-nya 2. Berarti total semua ionnya ada 3 ya. Kalau 3 hafalan tadi, berarti apa? KSP-nya itu rumusnya 4S pangkat 3 ya. Ini untuk ion sama dengan 3. Kita masukin nilainya 4 kali 10 min 6 sama dengan 4S pangkat 3 ya. Kemudian S-nya 4-nya dicoret. 4-nya dicoret, ketemu S pangkat 3 sama dengan 10 min 6. Jadi sama aja nilai S-nya ya, akar dari 10 min 6 pangkatnya 3. Sama aja 10 min 6 dibagi 3 ya, atau ketemu S-nya 10 min 2. Nah, ini ketemu S-nya. Kemudian S ini kita masukkan ke rumusnya di sini. Nah, kita masukkan ya, berarti kan S sama dengan massa ya. S sama dengan massa per MR kali sepervolume. Ya, kemudian 10 min 2 massanya 0,074 ya, dibagi MR-nya yang kita cari kali sepervolume. Nah, ininya 100 mili ya. Jadi volumenya 100 mili. 100 mili sama aja dengan 0,1 liter ya. Ininya 0,1 liter. Nah, kita kali silang ya. Kita kalikan ke sini, berarti 10 min 2 kali MR kali 0,1 itu sama aja dengan 10 min 1 ya, kali 10 min 1 sama dengan, ini turunin aja, 1, 2, 3, berarti tetapin dulu aja nggak apa-apa ya, 0,074. Nah, ini dulu aja biar gampang ya. Berarti kali ini kita sederhanakan, sama aja MR dikali 10 min 3 sama dengan 0,074 ya. MR sama dengan 0,074 per 10 min 3 ya. Nah, 0,074 sama aja berapa? Kita tutup 1, 2, 3 ya, sama aja 74 kali 10 min 3 dibagi 10 min 3. Nah, ini coret ya, berarti ketemu MR-nya 74. Hati-hati ya, di sini juga nggak ada ya. Oke, MR-nya 74, tapi MR untuk siapa? Untuk semua ini ya. Untuk semua ini nilainya 74. Sedangkan yang ditanya bukan MR ya, harusnya yang ditanya siapa? AR atom X ya, bukan MR, tapi harusnya AR atom X ya. Kalau satu itu nggak mungkin MR ya, jadi yang ditanya AR atom X. Kemudian apa? Ini baru MR-nya. Kita cari AR-nya. Berarti sama aja mencari AR-nya X ya, ditambah AR-nya O ya. Ingat ya. Kalau O AR-nya 16, kalau H AR-nya 1. Berarti sama aja 16 tambah 1, 17 dikali 2, 34 ya. Jadi O-nya O-nya 2 ya. O-nya 2 berarti berapa? 16 kali 2, 32 ya. 16 kali 2, 32. H-nya ada 2 ya, 1 kali 2 ketemu 2 ya, berarti totalnya ini
34 ya. Ini 34 sama dengan 74. Berarti nyari X sama dengan 74 kurangi 34 ketemu 40. Oke, berarti kita dapatkan ya ARX-nya di sini 40 ya. Jadi dari rumus apa namanya? Dari rumus ini ya, kita harus paham kira-kira nyarinya apa dulu ya. Ternyata nyarinya MR-nya. Nah, MR itu ada di S, berarti kita nyari S-nya dulu ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke soal berikutnya. PSP dan S adalah ini ya. Oke. Jika hasil kali kelarutan ya PbOH 2 kali sama dengan 4 kali 10 min 5, maka kelarutan senyawa itu adalah ya. Di sini hasil kali kelarutan ya, berarti ini diketahui KSP-nya. Kemudian ditanya kelarutan, berarti S-nya ya. Jadi ini hubungan KSP dan S yang keempat ya. Oke. Ini ionnya berapa? Nah, ionnya Pb-nya ada 1, OH-nya ada 2, berarti 3 ya. Berarti kalau ionnya 3, rumus KSP-nya itu KSP sama dengan 4S pangkat 3. Karena ditanya S, berarti rumus S-nya sama dengan KSP per 4 ya, turun ininya akar 3 ya. Atau kalau kita masukkan ya, sininya akar KSP 4 kali 10 min 15 dibagi 4 ya. Kita bisa coret 4 ininya 3 ya, di dalam sininya 3. Nah, 4 sama 4 nya coret ya, 10 min 15 akar 3 ketemunya 10 min 5 ya. Jadi untuk yang soal nomor 4 ya, kita dapatkan nilai S nya adalah 10 min 5. Nah, ini 4 tadi hubungan mencari KSP dan S ya. Dari KSP dan S bisa apa namanya, terutama di bagian S ya, di bagian S itu bisa ketemu apa aja. Oke, hubungan yang kedua adalah intinya di sini gimana mencari KSP ya. Ada dua soal yang pertama ya, gimana mencari KSP, dan ini dari apa? Dari dua larutan yang berbeda. Oke, kita baca kalimat soalnya. Ke dalam larutan CaCl2 0,03 molar ya, ditambahkan larutan NaOH sampai mulai terbentuk endapan. Jika pH saat terbentuk endapan adalah 12, maka KSP CaOH 2 kali adalah ya. Oke, kita masuk ya. Di sini larutan ada CaCl2 0,03 molar ya, pH 12. Nah, jadi kalau kemudian CaOH 2 kali KSP-nya ditanya berapa, kita jawab. Kalau KSP CaOH 2 kali, nah ini nilainya berapa? Berarti apa? Model ini model yang melalui reaksi ya. Jadi model mencari KSP yang melalui reaksi, kita buat reaksinya dulu yang ini. Berarti CaOH 2 kali ya, KSP-nya. Jadi kita uraiin dulu aja biar gampang. CaOH 2 kali ya, tanda panah itu menjadi Ca12 Aq plus 2OH min Aq. Nah, gitu ya. Berarti apa? Mencari KSP-nya. KSP-nya sama dengan kotak Ca12 Aq 12 pangkat 1 dikali OH min pangkat 2 ya. Jadi yang soal yang ini tidak melalui rumus yang cepat tadi. Ionnya ada 3, berarti mencari rumusnya pakai rumusnya KSP sama dengan 4S pangkat 3. Enggak pakai rumus ini. Kenapa? Karena kalau pakai rumus ini, S-nya yang ini atau S-nya yang ini di sini, pH 12. Jadi membingungkan. Jadi apa? Ini model soal yang mencari KSP-nya melalui reaksi seperti ini. Oke, kemudian kita masukkan ya Ca2+. Nah, di sini berarti nilai Ca-nya berapa? Ion Ca-nya 1 dikali nilainya 0,03. Berarti sama aja 0,03. Kita masukkan 0,03. Ya. Kalau ditanya misalkan Cl, ya yang misalkan soalnya Cl ya 2 dikali 0,03 sama aja 0,06 ya.
Karena di sini yang ditanya CA berarti 1 dikali 0,03. Kemudian OH. OH-nya dari mana? Ah, dari sini. pH-nya 12. Ya. Jadi kalau pH 12 ya, berarti apa? OH-nya itu sama dengan 10-2. Ya, modelnya 14 12 kurangi 14 atau langsung aja selisihnya itu 2. Nanti pangkatnya minus 10-2. Kita masukkan di sini OH-nya 10-2 kuadrat. Nah, dari sini 3 kali 10-2 ya, dikali 10-4. Nah, ketemu 3 kali 10-6. Ya, dari soal ini kita dapatkan jawabannya yang D. Oke, kemudian kita lanjut. Soal selanjutnya adalah soal yang kedua untuk mencari KSP melalui reaksi ya. Oke. Larutan jenuh ya, MgOH 2 kali mempunyai pH 10. KSP dari MgOH 2 kali adalah ya. Jadi soal yang seperti ini juga tidak melalui rumus cepat ya. Jadi melalui rumus cepat. Oke, kita kerjain ya. Kita buat reaksinya dulu. MgOH 2 kali ya. Kalau terurai sana jadinya Mg2 plus 2OH-. Nah, ini kalau terurainya ya. Di sini apa? pH-nya 10. Nah, kalau pH-nya 10, kita dapatkan OH-nya itu 10-4. Nah, langsung cepat itu aja ya. Kurangi 14 berapa itu? Pangkatnya langsung jadi min ya. Nah, jadi apa? Kita dapatkan di sini OH-nya 10-4. Nah, kita masuk dulu mencari KSP-nya ya. KSP-nya itu ya, rumusnya berarti apa? Mg2 plus dikali OH- kuadrat. Kemudian kita masukkan ya. Kita masukkan OH-nya berapa? OH-nya 10-4 kuadrat. Lah Mg-nya dari mana? Nah, Mg-nya dari sini. Ya, dari bantuan OH-. Caranya berarti ini sama aja 10-4 sama aja 1 dikali 10-4. 1 dibagi 2 itu setengah kali 10-4 ya, dikali 1. Jadi nama aja setengah dikali 10-4 ya. Setengah kali 10-4 itu sama aja, kita masukin aja, dapatkan di sini Mg-nya setengah kali 10-4. Nah, gini. Setengah 10-4 sama aja dengan 5 ya. Ini sama aja 0,5 dikali 10-4 dikali ini 10-4 kuadrat 10-8. 0,5 sama aja 10-1 ya. Jadi sama aja 5 dikali 10-5 kali 10-8 atau ketemu 5 kali 10-13 ya. Jadi jawabannya yang D ya. Jadi ada 2 jenis model untuk mencari KSP melalui reaksi ya. Jadi direaksikan dulu menggunakan rumus asli, bukan rumus cepat. Itu pertama model yang nomor 1, kemudian model yang nomor 2.